Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah menyiapkan infrastruktur untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2023. Selain memastikan sejumlah tol akan dibuka secara fungsional, PUPR juga menyiapkan sejumlah rest area tambahan di beberapa jalan tol. Menjelang arus mudik, kerusakan jalan terjadi di kawasan Doro Payung, Pati, Jawa Tengah. Sementara di Majene, Sulawesi Barat, jalan nasional yang merupakan jalur pemudik belum diperbaiki dengan kondisi bergelombang dan berlumpur saat hujan. Pemirsa, demikian Headline News. Sesaat lagi program Top News akan hadir untuk Anda. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Top News. Kali ini bersama saya, Zilvia Iskandar. Berikut adalah berita-berita utama kami hari ini. Ukuran kecil di depan rumah dukun jagal pengganda uang diduga menjadi lokasi ritual Selamat Tohari alias Mbah Slamet. Menurut istri Slamet, ruangan itu kerap didatangi sejumlah tamu. Ramai di media sosial beredar pesan terakhir yang diduga berasal dari Parianto, korban aksi keji Selamat Tohari alias Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam pesan tersebut, Parianto sudah memiliki firasat buruk, hidupnya tidak panjang lagi. Dua warga Magelang mendatangi Polres Banjarnegara untuk melaporkan keluarganya yang diduga hilang pasca terkuaknya kasus dukun jagal pengganda uang Selamat Tohari. Sebelumnya Polres Banjarnegara juga membuka posko aduan orang hilang di Bidokes Banjarnegara. Pemirsa, dua korban dukun jagal tipu pengganda uang sudah berhasil diidentifikasi. Keduanya merupakan suami istri asal Lampung. Dengan demikian total korban selamat yang sudah teridentifikasi berjumlah 3 dari 12 korban. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Sumatera Utara memaparkan hasil penyelidikan kasus kematian Bribka AS, anggota Polres Samosir, yang diduga terlibat kasus penggelapan uang pajak kendaraan bermotor. Hasilnya, Bribka AS dipastikan tewas karena bunuh diri. Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora AG dituntut hukuman pidana 4 tahun penjara. Menanggapi tuntutan tersebut, AG menyatakan ia akan melakukan pembelaan dengan menghadirkan sejumlah fakta. Beralih ke kasus lain, terdakwa kasus narkoba sekaligus ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sementara itu, dalam nota pembelaan atau pledoi, terdakwa Linda Puji Astuti alias Linda, maksud kami alias Anita, mengaku tidak mengerti tudingan sebagai muncikari hingga bandar narkoba. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Kapolri menegaskan pihaknya tetap menghormati dan taat azas terhadap seluruh aturan yang berlaku. Terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK, Presiden Joko Widodo meminta agar mutasi pegawai dilakukan sesuai aturan yang ada. Pemirsa, fenomena pengobatan alternatif makin lama. Pemirsa, metode penyebaran informasi soal pengobatan alternatif yang semula dari word of mouth kini menjadi melalui perangkat teknologi digital, sehingga menyebabkan penyebarannya jauh lebih cepat dan masif. Apa yang menjadi alasan masyarakat masih saja mendatangi pengobatan alternatif? Inilah Top Review selengkapnya. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah seorang mantan presiden. Kembali di Top News, pemirsa, untuk pertama kali dalam sejarah seorang mantan presiden Amerika Serikat muncul di pengadilan sebagai tersangka kasus pidana. Donald Trump menyerahkan diri kepada pihak berwenang setelah didakwa atas tuduhan terkait kasus uang tutup mulut pada pemilihan presiden 2016. Top News masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Ramai beredar sebuah video para jemaah yang akan berangkat umroh namun terlantar di Jakarta dan Saudi Arabia. Mereka adalah korban penipuan travel umroh PT Naila yang saat ini pemilik serta direkturnya sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Mengapa masih ada agen penyedia travel umrah yang berbisnis licik? Apakah lemahnya pengawasan dari Kemenak yang kemudian dijadikan celah oleh Naila untuk meraup untung? Tipu travel umroh malam ini Rabu 5 April 2023 pukul 21.05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Pemirsa, calon presiden 2024 Anies Baswedan mengejutkan warga Rembang dan Blora. Anies diam-diam berziarah ke makam R.A. Kartini dan sholat zuhur di Blora, Jawa Tengah. Informasinya dirangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini.
Pemerintah Arab Saudi mengecam keras tindakan polisi Israel yang menyerang jemaah di Masjid Al-Aqsa di saat bulan suci Ramadan. Kepolisian Israel beralasan personilnya masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa untuk mengusir para penghasut. Informasinya akan menjadi penutup Top News malam ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Perak TV. Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, terdakwa anak AG sempat emosional saat mendengar tuntutan jaksa dengan pidana 4 tahun dalam kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Hal ini diungkapkan Birawa Arifi, kuasa hukum anak AG. Mantan Hakim Asep Iwam Iriawan menilai tuntutan jaksa terhadap anak AG 4 tahun pidana cukup berat. Namun tuntutan 4 tahun bukan tuntutan maksimal. Pemirsa, demikian Headline News. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam dari sekarang.